biologi dan ekologi gulma. Dengan anggota saya sendiri, Dita Suci Ramadanti. Saya Guru Putra Marinata. Saya Ahmad Tarmizi. Baiklah, sini saya akan menjelaskan definisi gulma. Jadi gulma itu adalah suatu tanaman atau tumbuhan yang tidak diinginkan kehadirannya di lahan pertanian. Sebab kehadiran dari gulma tersebut dapat mengakibatkan namanya persaingan antara tanaman yang kita tanam dan gulma tersebut. Sehingga dampaknya akan dapat mengakibatkan kekurangan unsur hara maupun mengurangnya pertumbuhan pada tanaman yang kita budidayakan. Dan itu ciri umum gulma yaitu dia memiliki sistem perakaran yang kuat, mudah tersebar dan sulit dikendalikan, serta bisa menjadi inang untuk hama dan penyakit. Kelas selanjutnya yaitu tentang klasifikasi gulma. Untuk klasifikasi gulma itu dibedakan menjadi 3, yaitu siklus hidup, morfologi, dan habitat. Untuk yang pertama yaitu siklus hidup. Siklus hidup gulma dibagi menjadi 3, yaitu anual, bienal, dan perennial. Yang mana contoh dari gulma anual yaitu seperti bandotan. Itu menjadi salah satu gulma yang memiliki siklus hidup anual. Selanjutnya yaitu ada gulma bienal. Gulma bienal ini seperti wortel liar. Itu menjadi salah satu contoh untuk tanaman yang siklus hidupnya bienal. Selanjutnya itu ada perennial, yaitu seperti alang-alang. Itu menjadi salah satu contoh untuk tanaman yang siklus hidupnya perennial. Selanjutnya yaitu berdasarkan morfologinya. Untuk morfologinya yaitu ada gulma rumput-rumputan seperti rumput berulang. Dan selanjutnya yaitu ada rumput teki seperti teki ladang dan gulma daun lebar seperti bayam duri. Untuk habitatnya, gulma dibedakan menjadi 2, yaitu gulma darat dan gulma air. Gulma darat seperti putri malu dan gulma air seperti eceng gondok. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang biologi gulma. Secara umum, gulma memiliki beberapa karakteristik khusus yang membuatnya sulit dikendalikan. Yang pertama, gulma memiliki pertumbuhan yang sangat cepat. Dalam waktu yang singkat, gulma bisa tumbuh lebih cepat dibandingkan tanaman budidaya. Yang kedua, gulma memiliki produksi biji yang tinggi, di mana dalam satu gulma dapat menghasilkan ribuan biji. Yang ketiga, gulma memiliki daya adaptasi yang luas, artinya gulma bisa tumbuh di berbagai kondisi lingkungan. Selain itu, gulma juga memiliki kemampuan dormansi dan sistem perakaran yang kuat. Beberapa gulma juga memiliki kemampuan reproduksi ganda, yaitu berkembang biak secara generatif dan vegetatif. Selanjutnya yaitu ada reproduksi gulma. Gulma dapat berkembang biak melalui 2 cara, yaitu generatif dan vegetatif. Secara generatif, gulma berkembang biak melalui biji dan spora. Dengan cara ini, penyebarannya menjadi luas karena gulma mudah terbawa oleh air, angin, dan hewan. Sedangkan secara vegetatif, gulma berkembang biak melalui bagian tubuhnya, yaitu seperti rimpang, stolon, dan umbi. Contohnya pada gulma alang-alang yang menyebar melalui rimpang di dalam tanah. Kemudian, slide selanjutnya ada dormansi dan bank biji gulma. Dormansi adalah kondisi di mana biji gulma tidak langsung berkecambah, meskipun kondisi lingkungannya sudah sesuai dan mendukung. Strategi ini memungkinkan untuk gulma bertahan hidup lebih lama dan mengatur waktu berkecambah secara bertahap. Dormansi gulma terdiri dari 2 jenis, yaitu yang pertama ada dormansi primer, di mana biji gulma tertahan sejak awal dan belum siap berkecambah. Yang kedua ada dormansi sekunder, di mana biji gulma mengalami dormansi setelah dilepas dari tanaman induknya, biasanya karena kondisi lingkungannya kurang mendukung. Adapun faktor yang mempengaruhi dormansi pada gulma yaitu ada cahaya, kelembapan, suhu, dan gangguan di tanah. Selain dormansi, terdapat juga bank biji gulma, yaitu cadangan biji di dalam tanah. Biasanya biji ini bertahan selama bertahun-tahun dan akan menjadi sumber gulma baru, walaupun sudah dilakukan pembersihan di lahan. Selanjutnya, penyebaran gulma. Gulma dapat menyebar dengan berbagai cara. Yang pertama, melalui angin atau anemophone.
yaitu di mana biji gulma yang ringan terbawa angin dan menyebar ke tempat lain. Kedua, melalui air atau hidropori, di mana biji gulma terbawa aliran air seperti di sawah atau di saluran irigasi. Ketiga, melalui hewan atau zoopori, misalnya biji yang menempel di bulu hewan atau terbawa saat hewan memakan buahnya. Dan yang terakhir, melalui manusia atau bisa disebut dengan antropopori, yaitu penyebaran yang tidak disengaja melalui aktivitas pertanian seperti saat mencangkul, memindahkan tanah, atau membawa alat pertanian. Selanjutnya yaitu ekologi gulma. Ekologi gulma merupakan ilmu yang mempelajari hubungan antara gulma dengan lingkungan serta tanaman budidaya. Pertumbuhan gulma ini dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti cahaya, air, unsur hara, dan juga suhu dan jenis tanah. Jika kondisi lingkungan mendukung, gulma akan tumbuh dengan cepat dan sulit dikendalikan. Dalam ekosistem pertanian, gulma juga memiliki beberapa interaksi. Gulma dapat bersaing dengan tanaman budidaya dalam memperebutkan air, nutrisi, dan cahaya. Selain itu, gulma juga mampu beradaptasi terhadap gangguan lingkungan seperti penyangan atau perubahan cuaca. Hal ini menyebabkan populasi gulma terus berkembang di lahan pertanian. Oleh karena itu, pemahaman tentang penyebaran dan ekologi gulma sangat penting bagi petani. Dengan memahami cara gulma berkembang dan berinteraksi, kita dapat melakukan pengendalian yang lebih efektif dan ramah lingkungan. Kompetisi gulma adalah persaingan antara gulma dan tanaman budidaya dalam memperebutkan cahaya, air, unsur hara, dan juga ruang tumbuh. Gulma biasanya tumbuh lebih cepat sehingga tanaman utama kekurangan sumber daya. Akibatnya, tanaman menjadi kerdil dan hasil panen menurun. Selain bersaing secara fisik, beberapa gulma juga memiliki kemampuan alelopati, yaitu kemampuan mengeluarkan zat kimia yang dapat menghambat perkecambahan dan pertumbuhan tanaman lain. Dengan demikian, gulma tidak hanya merugikan secara fisik, tetapi juga secara kimia. Gulma juga menimbulkan dampak ekologis. Gulma dapat menjadi inang bagi hama dan juga penyakit, menurunkan keanekaragaman hayati, serta mengganggu keseimbangan lingkungan dengan menutupi permukaan tanah ataupun perairan. Untuk mengurangi dampak tersebut, gulma dapat dikendalikan melalui beberapa cara. Pengendalian mekanis dilakukan dengan penyiangan manual atau pengolahan tanah, pengendalian biologis dengan memanfaatkan musuh alami gulma, pengendalian kimia bisa menggunakan herbisida secara selektif dan sesuai dosis. Selain itu, pengendalian kultur teknis dilakukan melalui rotasi tanaman, pengaturan jarak tanam, penggunaan tanaman penutup tanah, dan juga mulsa. Kesimpulannya, gulma dapat merugikan tanaman dan lingkungan melalui kompetisi dan alelopati, sehingga perlu dikendalikan secara terpadu agar pertanian tetap produktif dan juga berkelanjutan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.